Halo teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Roman Saudara Anda. Nah, pada tutorial yang kemarin itu kita bahas lengkap ya tentang bagaimana cara membuat blog baru di Blogger. Nah, tetapi di situ kita masih menggunakan dashboard yang lama, teman-teman semuanya ya. Dan ternyata di sini, nah ini adalah yang kita buat kemarin ya teman-teman, tutorial otomotif tapi isinya template blog. Nah, tetapi di sini ternyata ini nanti tampilannya akan dihapus teman-teman. Jadi akan diganti dengan tampilan yang baru atau the new blogger. Jadi ya tidak masalah sebenarnya kemarin, karena memang sebenarnya fungsi-fungsi dasarnya itu sama teman-teman. Tapi di sini aku akan coba untuk memberikan experience pengalamanku untuk mencoba yang baru teman-teman ya. Jadi memang ada beberapa perbedaan ya, walaupun itu perbedaan kebanyakan di layout ya teman-teman. Jadi sebenarnya kalau misalnya kalian sudah belajar yang klasik ini, sebenarnya itu mudah teman-teman. Jadi tinggal kalian menyesuaikan saja untuk layoutnya. Misalnya kalian mau cari tata letak gitu ya, atau cari penformatan paragraf, itu mudah banget kalau misalnya kalian sudah belajar di yang sebelumnya. Nah, tetapi ketika kalian belum ya, kalian bisa skip untuk tutorial yang sebelumnya dan kalian bisa ganti dengan yang baru. Nah, tetapi kalau misalnya kalian tampilannya masih seperti ini adalah tampilan yang klasik ya. Nah, jadi ini ada tulisan in late June the new blogger interface will become the default for all user. Artinya apa? Sekitar Juni kali ya, mungkin Juli gitu ya, itu dashboard dari blogger ini akan langsung ke new blogger. Jadi klasik ini, tampilan klasik ini sudah akan dihapus teman-teman ya, seperti itu. Nah, jadi sebelum itu maka di sini aku akan buatkan nih ya, kita akan berkenalan nih teman-teman. Dan ternyata ketika kemarin aku mencoba untuk yang baru ini cukup user friendly teman-teman. Artinya apa? Ada beberapa kelebihan yang ditanamkan di try new blogger atau new blogger dashboard nih ya. Misalnya di tampilan mobile. Nah, sekarang tuh kan udah zamannya tuh ya, udah zamannya semua ngedit pakai tablet atau pakai smartphone ya teman-teman. Kalau sebelumnya ketika kita mau ngedit di tampilan smartphone itu dia nggak responsif teman-teman ya. Nih kalian bisa lihat ya, nggak responsif. Nah, tetapi di sini ini adalah yang baru ya teman-teman. Tampilan yang baru seperti ini nih, kalian bedakan. Nah, ini adalah website kita nih. Tampilan yang baru seperti ini teman-teman. Jadi ini menjadi lebih responsif. Jadi kita bisa melakukan pengeditan blogger melalui browser, web browser aja teman-teman ya. Web browser di HP kalian, smartphone atau tablet mungkin ya. Kalau tablet itu menjadi lebih enak gitu karena layarnya lebih besar gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kalian punya smartphone ya enak, ini udah bisa smartphone nih teman-teman. Jadi dia bisa responsif sehingga kalian bisa on the go atau bisa melakukan editing atau ngeblogging dari mana saja teman-teman ya. Nah, seperti itu. Nah, tanpa harus pakai komputer ya. Oke, nah di sini kita akan langsung saja, karena di sini ini tadi aku cuman preview untuk yang tampilan yang baru. Nah, jadi tinggal seperti ini. Ini kan kita masih tampilan klasik. Ketika kita mau new blogger, tinggal klik ini try new blogger. Maka ini akan berubah nanti. Blogger has been introduced some fresh page that work well on mobile. Nah, sebenarnya ini adalah intinya, work on mobile. Nah, jadi kita menjadi lebih produktif teman-teman ya. Kayaknya smartphone itu sudah menjadi hal yang primer atau hal yang udah kebutuhan gitu ya di era teknologi seperti ini gitu ya. Jadi mari kita langsung try new blogger, continue. Maka secara otomatis dia akan berubah. Nah, kok tampilannya agak sama ya? Ya, agak sama, tapi di sini ketika kalian lihat ini berbeda teman-teman ya. Tampilan postingannya juga seperti ini. Nah, terus di sini terlihat lebih fresh ya, lebih fresh. Dan kalau misalnya ini dibuat jadi mobile, nah seperti ini. Enak kan? Kalian nggak perlu scroll lagi nih, udah responsif. Oke, seperti itu. Dan
Di sini ketika kalian melihat statistik, maka dia akan langsung ada di sini semuanya teman-teman. Jadi one page only, satu halaman full informasi. Nah seperti ini ada halaman post tutorial. Nah karena ini memang kita lagi buat ya, memang kayak gini. Nah, tapi kalau misalnya udah lama kalian buat, itu dia akan detail banget seperti kayak AdSense Analytics atau ya Google Analytics gitu ya, seperti itu. Jadi enak, kita tinggal gini aja. Nah selanjutnya kita akan untuk membuat blog baru sebenarnya tidak terlalu berbeda ya teman-teman. Nah di sini kita coba praktekkan sekilas. Nah di sini kita buat ev.blogspot.com, biasanya tinggal ev 13. Nah seperti ini aja, kita langsung coba template yang beda ya, seperti ini. Create new blog, sama sebenarnya teman-teman nih sama kan, create new blog. Oke, sama teman-teman ya. Nah jadi ketika kita ngubah tampilan ini ke yang non legacy atau yang baru, itu semua blog yang kita punya di akun ini dia akan ikut juga sama ya. Kalian tinggal ganti-ganti saja di sini. Nah di sini untuk membuat postingan baru tinggal kalian klik. Nah ini ya, klik. Oke, nah ini dia tampilannya teman-teman ya. Ini adalah tampilan dari new blogger dashboard. Kita biar cepat, biar langsung aja ke sini ya. Jadi enaknya blog ini gini ya. Jadi kita bisa ngedit, misalnya di sini kita punya banyak blog ya teman-teman. Jadi satu tab itu bisa yang satu tab itu bisa yang blog yang kedua gitu ya. Tapi dalam satu akun ya teman-teman. Artinya, nah ketika kalian memiliki beda akun Gmail ya, artinya gitu, kalian harus buka di beberapa browser. Nah makanya di sini aku punya banyak browser teman-teman. Aku tidak hanya punya satu browser aja. Di sini aku punya Microsoft Edge, bisa aku punya Mozilla, aku punya Chrome, aku punya Safari, aku punya Opera. Nah seperti itu. Jadi enaknya blogger seperti itu ya. Nah gitu, jadi ini kalian bisa langsung copy paste yang ada di sini ya. Misalnya di sini aku mau ini aja, just ini kali ya, Samsung Galaxy Tab A. Nah oke, ini aja yang akan kita copy teman-teman. Kita copy ya, ini yang kita copy. Nah ketika kita copy seperti ini, maka ini akan sama atributnya yang ada di sini teman-teman ya. Nah ini akan sama ya, seperti ini. Jadi performatanya tetap sama teman-teman. Nah jika kalian mau pengen beda, itu kalian tinggal masuk dan buka di notepad seperti ini ya. Lalu kalian select all, copy, terus kalian paste di sini. Ini saya kalau dulu ini dihapus dulu ya. Katakanlah ini gini, kita langsung paste. Nah secara otomatis dia akan formatnya akan berbeda ya teman-teman. Artinya ini netral, ada formatnya. Nah kalau di yang legacy atau yang klasik, kita akan menjumpai ada yang kompos sama HTML ya. Nah di sini ada di sini teman-teman ya. Ini HTML, ini ketika kita klik, nah ini dia tampilan HTML-nya. Terlihat berantakan ya. Tenang, nanti akan aku kasih tahu caranya, bagaimana cara ini agar nggak berantakan seperti ini ya gitu. Nah kalau misalnya kita mau ganti lagi, tinggal klik compose view. Nah seperti itu. Nah coba kita lihat tampilan di mobile. Nah tampilan mobile seperti ini teman-teman. Ini adalah tampilan di mobile. Nah di sini kita bisa lihat HTML view atau compose view di sini. Jadi kita lihat di bagian ini ya, tiga roda sejajar ini ya teman-teman ya. Ini more optionnya di sini. Jadi enak ya ketika kita mau switch dari tampilan desktop ke mobile seperti itu ya. Oke, dianggap saja kita sudah punya postingan baru, karena di sini aku sudah hapus formatnya yang ada di sini ya teman-teman. Jadi dia netral. Nah maka dia akan aku kasih judul yang ada di sini saja biar cepat. Ini copy paste di sini. Oke, seperti ini, dan kita sudah punya judul. Nah ini adalah judulnya ya teman-teman. Jadi judulnya itu H1 atau heading 1 ya, harusnya seperti itu. Sedangkan kalian kalau misalnya mau kasih yang di dalam sini harusnya heading 2.
Oke, nanti kita akan bahas di sini. Kita akan bahas satu persatu dulu ya. Kita akan mulai dari yang paling gontot ini ya. Sebelah paling kiri ini adalah bold. Nah, fungsi bold ya tentu seperti ini. Ya untuk menebalkan teks, sedangkan ini fungsi dari italic. Nah, untuk memiringkan, sedangkan fungsi dari underline ini untuk menggaris bawah, dan ini bisa digabung teman-teman ya. Kalau misalnya kalian tidak menghendaki untuk bold, berarti kalian tinggal uncentang ya boldnya. Nah, lalu headingnya di bagian mana ya, penformatan heading 1, heading 2 nya. Nah, di sebelahnya ini paragraf format. Nah, kita seleksi dulu pada bagian ini, kita mau kasih ini. Nah, ini sekarang dia ada major heading, heading, subheading, minor heading. Nah, major heading itu adalah ini sebenarnya. Kalian berarti ini milihnya mulai dari heading ya. Kalau yang kemarin yang di klasik itu memang mulainya dari heading teman-teman ya. Jadi yang paling bawah ini adalah normal. Yang paling bawah itu normal ya teman-teman. Harusnya, tapi di sini ternyata ada satu yang baru, yaitu major heading atau H1. Nah, jadi di sini kita mulainya H2 saja heading ya. Nah, biasanya seperti ini biar nggak terjadi error ketika kita kasih itu yang sekarang sedang trending itu ya. Ini seperti ini misalnya. Misalnya seperti ini yang lagi trending gitu ya teman-teman. Daftar isi. Nah, ini kayak di Tokopedia, Tokopedia. Ada kayak di Wikipedia gitu ya, Wikipedia seperti ini. Nah, jadi ini ada daftar isi. Ketika pengunjung itu mau pergi ke sini, nah itu langsung nyekrol ke situ. Kalau misalnya ke sini, jadi tinggal milih topiknya aja yang mau dicari gitu ya, misalnya di sini. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ini nanti bisa error. Aku pernah coba itu ketika aku pilih di sini heading 1 itu bentrok teman-teman ya. Seperti itu. Nah, coba kita kasih ini heading 2. Nah, ini ya. Berarti yang kalau udah kayak gini berarti ini keseleksi ya, heading 2. Seperti itu. Nah, ini H2, terus ini H2. Nah, kalau misalnya kita mau ganti H3 ya tinggal ganti H3, secara otomatis dia akan ganti H3. Kok nggak ada bedanya teman-teman ya? Nah, nggak ada bedanya teman-teman. Oke, kita lihat dulu di preview post. Nah, preview post itu fungsinya adalah untuk melihat tampilan. Nah, ini ya tampilan dari editan kita ya teman-teman. Nah, editan kita seperti ini, ternyata ini belum ada perbedaan ya di sini. Kalau yang kemarin kita bisa langsung beda, tetapi ternyata di sini tidak ya. Kalau kemarin kita bisa langsung beda, ini kayaknya ada kontribusi dari template-nya juga teman-teman. Jadi nggak usah risau, karena di sini template-nya dia sudah ada gini ya. Oke dah, nggak masalah. Kita yang penting udah tahu format dulu ya. Oke, terus selanjutnya dari sebelah sini adalah font size. Nah, font size itu adalah untuk gedein, ngecilin. Nah, ini bisa kecil, terus ada normal, ada large, terus ada huge. Itu adalah yang paling besar ya. Jadi untuk yang ini font size ini yang paling besar adalah huge. Nah, terus yang sebelahnya adalah font type. Font type itu dia kayak ya ini ya, tipe font ya. Tipe fontnya kalian bisa pilih Courier, Arial, terus Times New Roman. Tetapi di sini tidak ada pilihan default ya. Seperti itu. Jadi tidak ada pilihan default. Nah, ketika kita select semuanya, nah ini belum keseleksi, dan ketika ini kita select, maka dia terpilih Times, berarti dia fontnya adalah Times New Roman. Nah, berarti di sini tidak ada format defaultnya. Artinya di sini kita harus menghapus performatan jika kita mau ini menjadi format default. Harusnya ada nanti ya. Kita skip dulu. Langsung pada sebelah ini ada text color. Nah,
text color ini warna ya, seperti biasa warna pewarnaan. Nah terus sebelahnya adalah text background, ini untuk background ini ya, variasi teman-teman. Tetapi variasi seperti ini sebenarnya juga berguna untuk SEO ya teman-teman. Untuk SEO juga berguna, search engine optimizer yang pernah aku bahas sebelumnya itu berguna banget ini ya teman-teman. Seperti ini sebenarnya, karena ini menjadi penekanan agar si mesin pencari itu fokus di sini, karena sesuatu yang berbeda dari yang lain gitu ya. Jadi tidak hanya untuk menarik manusia, tetapi juga bisa menarik mesin gitu ya. Jadi manfaatkanlah fitur ini sebaik mungkin. Nah terus di sini ternyata ada undo. Nah kalian bisa undo dan redo ternyata ya. Ini sebelumnya kayaknya juga ada deh, undo dan redo. Nah sebelahnya ini indent tuh ya, atau bisa decrease indent. Jadi misalnya semakin kita increase maka dia batasnya segini, increase lagi segini, increase lagi segini, increase lagi segini. Nah lalu kalau misalnya kita mau kembalikan seperti semula, tinggal kita decrease saja seperti ini. Jadi dan ini udah mentok ya teman-teman, decrease. Nah sebelah sini oke, ini cocok yang ada di bawah sini ya. Nah di sini ini adalah bullet ya, bullet dan number. Nah kita bisa seleksi semuanya seperti ini, terus kita langsung klik pada bagian bullet. Nah otomatis dia akan bisa ya. Artinya di sini harus sudah di enter ya. Kita undo dulu. Nah di sini kalian lihat ini kan enter ya. Nah ini udah ada jarak spasi, jarak baris gitu ya, jarak baris. Artinya ini bisa langsung menyesuaikan bulatnya. Ketika kita seleksi semua, kita klik bulat, maka dia akan oke. Nah kenapa ini tak bisa terjadi? Berarti ketika kita mengalami permasalahan seperti ini, gampang, tinggal kalian backspace, kalian enter. Di sini tinggal klik backspace di keyboard, enter. Terus backspace lagi, enter. Backspace, enter. Backspace, enter. Sampai pada bagian bawah sendiri. Jadi nggak usah bingung ya teman-teman, mungkin tadi salah, ada kesalahan ya. Kalian kan tadi lihat yang awal itu berhasil ya, biasanya salah penempatan gitu ya, tapi nggak masalah, kita bisa menyelesaikan permasalahan itu. Caranya tadi tinggal seperti itu tadi ya, ini nggak usah bingung. Nah ketika kalian mau ganti ini ya, ini kalian mau ganti number, tinggal klik number. Nah ketika terjadi permasalahan seperti ini, maka tinggal kita ginikan aja. Nah pada ujung ini kan ujungnya ya, kita langsung backspace. Oke, sudah selesai, masalahnya beres. Oke teman-teman, sudah ya. Ini adalah bullet and number. Nah selanjutnya ini adalah link ya teman-teman. Nah bagian ini adalah link. Nah usahakan untuk link, nah tetap ya, ini ada dua deh ya. Kalau kemarin hanya satu, nah di sini ada dua. Create edit URL. Kita lihat. Spesifikasi text to display. Ini displaynya ini link to email address. Nah ternyata ada tambahan nih, ada link to email. Jadi ini bisa langsung menghubungkan ke email kalian langsung. Jadi ini untuk call to action ya. Jadi untuk call to action itu bagus banget ini ya, ketika orang itu ngeklik itu dia langsung menuju ke email seperti itu ya. Wow, menarik banget ini ya untuk yang tampilan ini. Tapi di sini kita coba dulu yang URL ya, misalnya di sini https. Salah kan? Salah. Ini. Sampai lupa saya. Nah, ini baru bener ya, teman-teman. Nah, oke, ini baru bener nih. Oke. Nah seperti itu ya teman-teman. Jadi not sure what to put the first, find the page on the web
Nah, sama ya seperti itu, HTTP atau HTTPS gitu ya. Dan di sini kita bisa seleksi, pilih open this link to new window, artinya dia akan buka window baru. Ini kalau ini tab ya teman-teman, ini tab, sedangkan window itu dia kayak buka Firefox lagi. Dan di sini kalian bisa klik kasih add rel no follow, artinya di sini linknya itu dia kayak link mati gitu ya, artinya dia nggak akan berpengaruh pada SEO kalian ketika kita kasih rel no follow. Artinya ketika dalam sebuah blog itu defaultnya itu adalah do follow. Do follow itu apa? Do follow itu dia linknya itu akan berpengaruh pada pencarian oleh mesin pencari gitu ya. Jadi itu nanti akan menjadi salah satu parameter teman-teman. Itu kalau di dunia SEO itu biasanya do follow itu dia berpengaruh teman-teman, berpengaruh. Tapi ketika kita kasih no follow maka dia tidak berpengaruh link itu ya. Itu kayak teks biasa. Nah biasanya ini aku nggak tak centang gitu ya. Nah seperti itu. Dan ini sangat berguna ketika kalian itu link afiliasi atau apa gitu ya teman-teman, biar nggak ke deteksi gitu ya. Karena do follow itu sangat mempengaruhi. Misalnya ketika kalian punya blog, punya banyak pengunjung, dan kalian masukkan website kita www.rahmancyber.net, maka popularitas website kita akan naik juga, ikut terdongkrak oleh backlink yang kalian, nah itu tadi ya, itu namanya backlink ya, backlink yang kalian buat seperti itu ya. Tapi ketika kalian kasih add rel new follow, maka itu nggak ada artinya apa-apa. Itu hanya link dimana itu hanya berimpact, berpengaruh pada pengguna saja, pengunjung blog kalian. Dia jadi bisa ngeklik itu dan dia langsung menuju ke website yang dituju, misalnya di sini Rahman Cybernet. Nah tapi ketika ini kalian uncentang, maka dia akan berpengaruh pada itu ya. Jadi itu biasanya digunakan untuk jualan gitu ya, backlink biasanya kan. Kalau ada web baru biasanya dia akan tolong dong aku dinaikin gitu ya, dinaikin. Nah biasanya dia buat sebuah postingan dimana dia di postingan itu ada link do follow yang menuju ke website yang bersangkutan yang baru dibuat itu. Nah seperti itu untuk menaikkan rank, untuk ya enggak rank ya, untuk menaikkan apa ya namanya, tingkatan. Oh iya, untuk menaikkan nilai dari website tersebut. Jadi nilai itu berguna untuk rankingan teman-teman, seperti itu. Dan kita akan coba yang selanjutnya untuk yang link create edit Anchor. Ini baru ya, ini baru dan saya juga baru tahu. Misalnya di sini aku kasih, nah misalnya seperti ini ya, aku kasih Rahman Cybernet, aku oke. Lalu apa ini yang terjadi dengan ini? Nah kita lihat, coba. Oh ternyata seperti ini template-nya ya, yang ini tadi ya. Klik coba. Oh oke. Ternyata Anchor itu dia hampir sama kayak Anchor Point 1, Point 2, Point 3. Nah tetapi di sini aku belum tahu juga ini kok caranya gimana ya, aku belum tahu juga, oh ternyata di sini sudah ada ya teman-teman, di lama ini tidak ada yang posting. Jadi sebenarnya konsepnya sama ya, sama dengan ini. Nah tetapi yang di sini kalau kalian lihat ini tuh dia otomatis ya teman-teman, ketika kita buat ini ya dia udah otomatis nih sehingga enak. Nah tapi di sini perlu manual. Nah kita akan coba praktekkan. Nah seperti itu, sepertinya kita akan itu aja ya, kita buat jadi topik yang baru karena itu mengandung keyword, karena belum ada yang bahas tuh ya, bagaimana cara membuat Anchor, memanfaatkan Anchor yang ada di blogger yang baru ini ya. Oke, kita langsung lanjut saja. Di sini kita langsung yang di sebelah ya, di sebelah itu ada yang namanya image. Nah seperti biasa kita
pasti sudah tahu ya image itu untuk apa. Nah, tetapi di sini tampilannya sudah beda ya. Di sini kita bisa langsung upload from komputer, terus sama foto, terus sama blogger. Jadi di sini ada 4 opsi ya teman-teman, 4 opsi. Sedangkan kalau misalnya kita lihat yang dulu padahal baru kemarin tutorial dasar ngeblok kemarin ya, kalian ada gambar yang pernah kalian unggah sebelumnya ya, ya. Nah, ini bisa langsung upload. Nah, di sini tampilannya terlihat beda ya, dan tampilannya ini ada di pop up baru gitu ya, window baru seperti ini, tapi di sini lebih ringkas ya teman-teman, jadi lebih ringkas seperti ini. Sedangkan kalau ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 opsi, dan sekarang sudah disederhanakan yang biasa kita pakai saja seperti itu. Karena di sini Google Web Album itu jadi foto, terus untuk blogger itu yang ini from this blog sama by URL. Nah, sedangkan untuk webcam dan by phone itu sama aja dengan ini ya, sekarang jadi upload gitu ya. Oke, seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi kita tinggal upload saja di sini. Oh iya, keluar pop up baru seperti ini. Kita misalnya mau posting ini, oke, kita upload gambar, dan ternyata gambarnya di mana tadi gambarnya? Langsung ada di bawah sini. Ternyata di sini langsung membuat link ya teman-teman gambarnya. Nah, kita bisa edit di sini, change ALT dan title di sini ya. ALT itu fungsinya apa? ALT itu dia bermanfaat sekali untuk membantu penelusuran mesin pencari ya teman-teman. Misalnya ini gambar tentang smartphone. Nah, ini selain itu kita kasih titlenya smartphone seperti ini ya teman-teman. Ini nanti akan membantu, jadi ini akan meningkatkan SEO juga ya teman-teman, SEO halaman ya terutama, karena ini nanti akan jadi keyword yang akan diambil oleh mesin pencari. Dan untuk size-nya ini kita bisa atur di sini ya, tapi tidak ada previewnya ya teman-teman. Ini cuman opsi gini, jadi kalian tinggal gini update. Nah, kalian tinggal lihat di sini untuk previewnya. Dan di sini ada icon left, center, dan icon right. Sedangkan di sini yang paling bawah ini adalah option captionnya. Nah, sebenarnya di sini di yang lama ya juga sama ya teman-teman. Cuman ini tampilannya terlihat lebih ringkas ya. Jadi gitu. Ini buat di samping, ini tengah, dan ini kanan gini ya teman-teman. Tapi biasanya aku di tengah gini biar enak gitu ya. Seperti itu. Dan ini untuk captionnya ya. Misalnya kalau misalnya kita, nah misalnya ini kita kasih untuk captionnya seperti ini ya, sama-sama berguna semuanya teman-teman. Di yang paling berguna sebenarnya ini IoT text. Jadi ketika kalian masukkan gambar, ketika gambar itu adalah milik kalian sendiri, atau kalian itu cari gambar yang memang gratis, itu yang memang gratis ya. Jadi artinya kalian tidak asal cari di Google seperti ini ya. Bukan seperti ini, karena kalian kalau misalnya asal ambil gambar itu bahaya ya teman-teman, bahaya copyright ya, copyright. Bagaimana cara untuk mendapatkan gambar-gambar yang gratis? Kita sudah bahas juga ya. Oke, smartphone, ini smartphone, coba kita cancel karena tadi udah kita update seperti ini ya teman-teman. Dan untuk ini, untuk yang lain-lain kayak blogger, ini berarti kan sama ya, sebenarnya sama. Ini yang sudah kita upload di akun ini gitu ya. Jadi untuk mewakili semua blog yang ada di akun ini ya. Sedangkan untuk by URL, kalian bisa untuk add image itu tinggal kalian pastekan URL dari image kalian, dipaste sini, dan nanti akan langsung insert image. Seperti itu aja ya, biar cepat. Oke, kita langsung menuju ke yang sebelah, insert video. Ya, insert video ini ada 2 opsi ya di sini, upload dari komputer kalian sama dari YouTube. Nah, seperti biasa di sini saya sarankan langsung upload dari YouTube saja ya. Karena kalau kita dari ini
upload from komputer, maka itu akan membebankan storage yang ada di akun kalian ya. Kita langsung gini aja ya, karena di upload komputer itu seperti ini, hanya saya previewkan saja ya, seperti ini ya. Dan all file kita lihat seperti ini, dia bisa buat ngupload dari sini. Terus kita langsung ke yang YouTube saja di sini seperti biasa, karena tadi bimbing ya teman-teman. Kita copy, ini karena internetnya agak lelet ya teman-teman, jadi memang kayak gini. Kita oke, sebentar. Nah oke. Ya seperti itu. Nah seperti itu, dan kita langsung klik ini ya, kita klik insert. Oke, di sini nah seperti ini ya teman-teman, dan ini adalah untuk YouTube-nya ya, video YouTube-nya, dan terkesan sama, ini tidak ada opsi lain ya. Jadi seperti itu adalah untuk memasukkan video dari YouTube. Nah oke, setelah itu kita langsung saja ke sebelahnya ya teman-teman, insert special karakter ya. Sebenarnya tidak terlalu beda kan. Nah seperti ini ya, tidak jauh beda ya teman-teman. Ini ada karakter-karakter khusus yang bisa kalian manfaatkan untuk kegiatan blogging kalian, apalagi itu menyangkut tentang number gitu ya, number atau hitung-hitungan matematika gitu ya. Ini di sini ya. Oke. Setelah itu di sini di bagian paling di bagian sebelahnya si spesial karakter, kalian bisa temui di sini insert jump break. Ya, ini kayak pack break gitu ya. Nah, itu dia ditambah. Nah, tampil. Nah, ini pack break ya. Ini yang lama seperti ini. Nah, sedangkan untuk yang ini kita lihat coba ya. Nah, ini karena ternyata ini, nah jadi ini juga dipengaruhi sama template ya, dan di template ini sudah auto apa nge-crop ini ya, jadi tidak menambahkan deskripsi, sehingga ini jadi terlihat gak berguna gitu ya. Nah jadi dia menyesuaikan template kalian gitu ya teman-teman, anggap saja gitu. Nah biasanya memang jarang sih digunakan, karena memang sudah diatur sendiri dari templatenya gitu ya teman-teman. Dari templatenya itu biasanya sudah diatur, sehingga biasanya ini jarang, tapi nggak apa-apa ini ya. Nah selanjutnya di sini ada yang baru nih. Ini ada yang baru, yaitu tabel. Nah kita enter, ternyata kita sekarang sudah bisa buat tabel nih teman-teman ya. Enak banget ya, tuh kan. Jadi makin enak ya. Nama, nomor, kelas. Coba kalau misalnya mau tambah row, insert row above. Oh ya, berarti enak banget nih, tuh kan, tuh enak, menarik. Oke, menarik, dan ini adalah fitur yang menurutku sangat bermanfaat ya teman-teman. Ketika kita mau menghapus, tinggal ini delete row. Oke, ini delete kolom ya, delete kolom coba ya. Oke, tinggal arahkan kursornya ya teman-teman, yang mau dihapus yang mana, dan di situ kita delete row. Oke, nah tinggal diarahkan kursornya saja, dan menarik. Nah tetapi memang di sini biasanya standar ini ya teman-teman, tapi ini sepertinya udah responsif nih ya, kolom left. Nah kalau misalnya kita mau tinggal kita backspace saja. Ini kalau misalnya kita mau mengubah ukuran dari sini ya, dari tabelnya, tinggal kita ini pakai backspace, pakai tab yang ada di keyboard kalian, yang biasa buat spasi gitu ya. Nah kita bisa kasih ini dot talik, terus kita kasih warna seperti ini. Oke, gak usah kasih warna deh,
Oke, intinya gitu sih. Tapi emang masih standar seperti ini ya, seperti itu ya teman-teman. Iya, kita mau coba responsifnya ya. Oke, dan ternyata ini responsif nih, kalian lihat ya. Kalian lihat di sini, dia responsif ya teman-teman. Jadi tabelnya ini juga responsif ya. Enak banget. Oke, sekarang di sini toolnya yang dasar ini sudah ya, sudah selesai kita bahas semuanya. Sekarang kita menuju ke yang paling samping, more option. Nah, seperti ini misalnya di sini strike through. Coba kita seleksi di bagian add table that one hold. Ini kita strike through. Nah, ini dia. Harusnya strike through itu ditaruh sini ya teman-teman, karena itu biasanya di sebelahnya underline gitu ya, strike through. Jadi kayak biasanya buat itu ya, buat sale atau diskon harga diskon yang dicoret gitu ya. Oke, seperti itu. Dan nah, kita akan praktekkan di sini yang quote ya teman-teman. Nah, ini ada quote text, kita lihat ya sama sih. Oke, kita sudah ini ya, sudah belajar tentang quote text. Nah, ternyata di sini ada yang baru nih teman-teman, format as code. Jadi kita bisa memformat itu, misalnya kita HTML ya, HTML head. Ternyata sekarang kita bisa langsung ubah itu jadi format as code. Nah, oke. Nah, jadi di sini format as kode ini menjadikan kode ini jadi pre teman-teman ya. Nah, ini menjadi ya, intinya format kode ini, format as kode ini dia tidak ngeran ya. Jadi kodenya itu tidak di running gitu, tidak running. Jadi dia kayak misalnya kita mau buat tutorial gitu, tutorial tentang JavaScript atau HTML gitu ya, otomatis itu tidak di run ya teman-teman, tidak di run karena itu jadi sebuah kode, jadi kodenya itu nggak aktif. Nah, seperti biasa ini clear formattingnya ada di sini ya teman-teman. Jadi misalnya di sini yang strike tadi kita clear formatting, maka dia akan kembali ke awal. Sama kayak ini yang ada di atas ini, yang ada linknya itu, ketika kita clear formatting maka dia akan kembali di awal. Oh, ternyata kalau link itu tidak bisa ya teman-teman, tidak bisa di clear formatting kalau link. Jadi harus di remove link ya teman-teman, di remove link. Nah, seperti itu. Oke, berarti yang kita pelajari itu ya, jadi clear formatting ini hanya untuk format ini ya teman-teman, kecuali linknya. Kalau link dia tidak bisa di clear formatting, harus manual. Oke, seperti itu. Terus nah, di sini ada format line spasi. Ini ada spasi juga ya teman-teman. Nih kita lihat, misalnya di sini kita kasih double. Nah, ini akan jadi seperti ini ya. Nah, ketika kita kasih single, nah ini akan agak merapat ya. Terus misalnya kita kasih agak gini, untuk kita kasih 1,5. nah ini ke mana nih ya, jadi kalian bisa lebih kaya ya editingnya, editing teksnya lebih kaya ya dengan adanya spasi seperti itu ya, dengan adanya spasi. Karena di sini tidak ada yang lama ya teman-teman, yang lama itu tidak ada spasinya, dan itu merupakan salah satu inovasi yang baru ya, format line spacing. Terus ini ada left alignment-nya di sini ya, tag alignment-nya, paragrafnya ada di sini, paragraf alignment. Ada left, ada center, ada right, dan justify yang ada di bawah sini. Oke, itu sudah biasa ya teman-teman. Terus selanjutnya ini pada bagian input tool ya. Input tool itu ternyata ada ini baru ya teman-teman. Input tool ini baru. Jadi kita bisa buat Arab. Kita lihat.
Oh, ternyata menarik ya. Ini ternyata ketika kita aktifkan yang tadi, kita bisa ngetik tulisan Arab nih, misalnya Rahman. Wah, menarik nih teman-teman. Ini kalau misalnya kalian, ini sangat berguna banget ketika kalian membuat sebuah blog yang khusus ya, misalnya tentang agama ya, tentang bahas tentang belajar agama Islam atau apa ya. Itu kalian bisa langsung pengaplikasiannya ini ya. Jadi kalian bisa buat huruf Arab juga di sini. Dan bisa close kalau sudah. Jadi ada yang baru input tuh, dan semoga saja ini udah mulai dikembang. Pengembangannya lebih cepat gitu ya. Jadi kita bisa ini ya, bisa digunakan untuk menulis berbagai macam bahasa yang ada di sini. Jadi enak banget ya. Terus sini ada kita yang ada di bawah sini aja ya, kita coba formatting. Nah, ini yang terakhir ada left to right layout. Kita lihat. Dan kalau ini right to left layout. Nah, ini sebenarnya hampir kayak gitu ya, kayak yang Alikman tadi, tetapi di sini kayak kalau misalnya itu ya. Nah, ketika ini diaktifkan dari right to left, berarti kita nulisnya dari kanan. Nah, seperti ini. Aku yang sangat perhatian sehingga membagikan kebahagiaan dengan berarti ini. Oke, seperti itu. Kita kalau misalnya mau ubah lagi tinggal left to right. Ya, ini kembali seperti awal ya, bro. Dari left to right. Nah, seperti itu. Biasanya ditulis dari yang ya negara-negara Arab bagian Timur Tengah, biasanya seperti ini ya. Dan kalau kita seperti ini. Dan ini kayaknya belum ada yang dari atas ke bawah ya. Dari atas ke bawah itu biasanya nggak bahasa Cina atau Jepang gitu ya. Nah, sementara ini ada left to right kan, right to left layout. Nah, seperti itu ya teman-teman. Dan ini lebih fleksibel. Oke, kita sudah selesai untuk membahas tentang tool yang ada di sini ya teman-teman. Oke, dan ada satu hal yang saya ingat ya, tadi aku pernah bilang di sini ketika kita HTML view, kok ini berantakan banget ya. Nah, oke, cara untuk membuat ini tidak berantakan ya, tinggal kalian klik pada bagian format HTML, klik. Oke, dan di sini hola, sudah ya, sudah tertata rapi. Nih, tertata rapi, oke. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Jadi kalian bisa lakukan format HTML sehingga tampilannya menjadi lebih rapi, lebih rapi seperti ini ya, lebih rapi, jadi enak. Nih kan rapi banget kan. Nah, jadi enak kan. Nah, ini yang enak juga di sini ternyata ada bagian file-nya ada di sini ya teman-teman. Kalian bisa cari sintak misalnya nih, nah seperti itu. Misalnya kalian misalnya cari font, nah ini kan enak nih. Oh iya ya, tapi jeleknya ini cuman gini ya teman-teman. Oh, jadi tidak ada itu ya, up sama downnya. Jadi sekali kalian enter, nah kalian harus enter lagi teman-teman. Dan ini menurutku lama ya teman-teman, agak lama. Jadi harusnya ada di sini, ada yang ke atas ke bawah, jadi kita bisa cari gitu ya. Terus ini pada bagian ini ada replace. Nah, ini di sini ada replace nih, replace font with, kita enter ya, nanti kita enter with. Nah, ini nggak usah ya. Yang jelas nanti ketika kita replace maka akan ganti semua.
misalnya font jadi fonty. Nah seperti ini. Nanti ke replace semua. Oh ya, ini ada pilihan nih, replace, yes, no, all, atau stop. Jadi kalau all itu semua ya, semua langsung ganti fonty. Terus yes itu berarti yang keseleksi saja. Nah seperti ini misalnya, ini jadi fonty semua dan nantinya bakal error. Nah kalau misalnya kalian mau ganti lagi jadi fonty font, oke, all, oke, kembali. Nah itu adalah fungsi dari replace ya. Oke, seperti itu teman-teman. Kita kembalikan lagi ke compose view. Nah itu sedikit pengetahuan dari edit HTML ya. Jadi jika tampilannya terkesan berantakan itu tadi, kita bisa langsung format untuk format HTML tadi ya, sehingga bisa menjadi lebih rapi. Oke, sudah selesai ya di sini. Dan di sini kita akan lanjut ke part 2. Nggak usah, langsung aja sekalian. Jadi kita akan buat video yang full gitu ya. Kita akan buat video yang full. Nah jadi di bagian samping ini ada post setting. Kalian bisa tambahkan ini misalnya di sini smartphone. Karena di sini memang kita belum buat ya, kita langsung klik. Ya, jadi kita create new seperti ini ya teman-teman. Tinggal di enter, kita udah ada di sini smartphone. Dan di bagian sini bagian publisher. Ternyata sekarang untuk tampilan yang ini teman-teman, ini sudah tidak bisa diedit lagi ya. Kalau yang tampilan lawas itu bisa ya, bisa diedit ya teman-teman. Bisa diedit kan, mana ya. Nah jadi walaupun sudah diupdate ini ya, udah diupdate, ini masih bisa diedit ya teman-teman untuk set tanggalnya ya teman-teman. Jadi bisa dimanipulasi, tapi sekarang tidak bisa ya, ini tidak bisa sekarang ya. Dan kalau permalingnya memang dia dari awal harusnya ya. Oke, kita langsung ini aja, kita buat postingan baru ya. Copy dari sini, tapi kita copy biar cepat ya, biar cepat karena ini memang tutorial. Kita langsung plus seperti ini, kita buat baru, kita paste ya. Oke seperti itu. Terus kita copy V2 misalnya gini. Tapi ini jangan ditiru ya, copy paste kayak gini ya, karena ini buat internal aja teman-teman, biar cepet kita buat tutorialnya. Kan kalau harus ngetik kan ya lama gitu ya. Seperti itu. Kita misalnya buat baru tablet. Oke, seperti ini. Nah jadi kalau untuk menampilkan semua label itu kita bisa hilangkan di sini. Kalau misalnya kita mau buat baru, tinggal add table nya diisi ya, diisi labelnya apa. Nah di sini publishnya kita bisa set, berarti kita bisa mengatur tanggal dan waktunya itu pas kita buat artikelnya ya teman-teman. Nah artinya kita bisa mundurin ini jadi 1993 nih. Ngeri ya, seperti ini. Emang harusnya kalau misalnya emang biar enggak apa ya, biar akurat gitu ya, biar akurat ini memang dihilangkan gitu ya. Nah tapi ternyata di sini masih bisa ya teman-teman, tapi masih bisa, tapi kita buat post yang baru. Nah ketika kita sudah buat postingan itu, artinya ketika kita mau update lagi sudah nggak bisa ya. Nah terus permaling juga sama ya nih teman-teman, jadi tidak jauh berbeda. Kalian bisa automatic atau kalian bisa custom permaling. Dan custom permalingnya ini ternyata sekarang sudah tidak berdasarkan ini ya teman-teman, ini tidak langsung gini ya. Artinya kita bisa buat misalnya ini nah misalnya seperti ini.
enter. Ya, biasanya sih error karena nggak ada ininya, nggak ada tanda ininya gitu ya. Coba aja. Terus di sini lokasi ya teman-teman, misalnya di sini Semarang. Oke. Kita tahu ya fungsi dari lokasinya. Fungsi dari lokasi itu untuk apa? Nah, jadi untuk lokasi itu kan untuk itu ya teman. Sebenarnya untuk membantu juga, membantu mesin pencari untuk membantu mesin pencari dalam melakukan pencarian artikel sesuai dengan wilayah gitu ya. Sebenarnya itu. Terus untuk yang optionnya di sini ada, cuma ada 3 doang. Ini reader comment, ini diperbolehkan atau enggak? Ya kayak kemarin ya, ini allow berarti diperbolehkan. Sedangkan yang kedua tidak diperbolehkan, tetapi kalau existing itu berarti yang kemarin yang sudah ada itu ditampilkan. Atau do not allow atau hide existing berarti yang sudah ada itu di hide atau disembunyikan. Oke, sudah semuanya. Setelah itu kita langsung posting ya. Kita posting, harusnya ini error ya, tapi kalau ini bisa berarti sudah otomatis permalingnya. Oh, ternyata bisa teman-teman ya, ternyata bisa nih. Kita lihat hasilnya kayak apa ya dari permalin tadi. Ini teman-teman ternyata ya, jadi persen kayak gini, persen 20 karena tadi tidak ada stripnya ya. Ternyata tetap jadi teman-teman, tapi kayak gini ya jadinya. Apakah ini SEO friendly? Kurang tahu juga sih. Biasanya sih kayak gini kalau di website. Nah ini ya tanda strip ini ya teman-teman, ini ya, dan ini ini aku belum tahu pasti ini bakalan SEO friendly atau malah jadi bad SEO atau SEO yang buruk gitu ya. Aku belum tahu juga sih. Oke, kita sudah berhasil untuk membuat sebuah ini ya teman-teman, sebuah postingan, terus pengenalan tool dan lain sebagainya. Maka kita akan langsung menuju ke pembahasan selanjutnya. Kita cut saja ya teman-teman di sini karena nanti terlalu panjang. Itu biasanya orang kalau lihat durasi terlalu panjang itu udah males gitu ya. Jadi kita lanjutkan ke part yang kedua saja kali ya, biar panjangnya nggak terlalu kelihatan gitu ya, agar video ini menjadi lebih mudah terlihat gitu ya. Oke, kira-kira seperti itu, dan sampai jumpa, semoga bermanfaat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.